Halo pemirsa Harmoni TV Plus, apa kabar Anda hari ini? Saya sangat berharap kita semua dalam kondisi sehat jasmani dan sehat rohani, dan kita selalu tetap penuh semangat mengisi hari-hari kehidupan kita sekarang ini hingga akhir hayat kita nanti. Nah, tadi malam saya tidak sengaja buka-buka akun Instagramnya Inul Daratista, Ratu Ngebor, salah satu diva dangdut Indonesia. Menurut saya sangat menarik disampaikan Mbak Inul atau Bunda Inul tentang pola pikirnya, dan bagaimana dia mengisi kehidupannya, bagaimana dia bersikap, dan bagaimana dia meraih kesuksesan. Menurut saya pribadi, apa yang disampaikan oleh Inul Daratista, oleh Mbak Inul, oleh Bunda Inul sangat menginspirasi dan layak kita jadikan teladan. Saya sengaja mengemasnya dalam beberapa petikan di video ini yang bisa kita saksikan, dan saya berharap kita bisa benar-benar meneladani apa yang menjadi selama ini sehingga meraih sukses hingga sekarang ini. Seperti diketahui, Mbak Inul selain aktif di dunia panggung, di dunia tarik suara, di dangdut, Mbak Inul juga bisnis Inul Vista, jaringan karaoke-nya, dan banyak bisnis lainnya yang saya ketahui dari akun Instagramnya. Inul Daratista lahir di Gempol, Pasuruan, Jawa Timur pada tanggal 21 Januari tahun 1979. Ayahnya bernama Abdul Aman dan ibunya bernama Rufi'ah. Ketika Inul masih berusia 16 tahun, dia menikah dengan Adam Suseno hingga sekarang ini. Nah, alhamdulillah hingga sekarang Mbak Inul dikaruniai seorang anak laki-laki. Seperti diketahui, Inul Daratista mengawali karir dangdutnya dari panggung kampung ke kampung di daerah, dari kampung ke kampung. Mbak Inul ini luar biasa meniti karirnya mulai bawah beneran, dan ketika sekarang luar biasa menjadi salah satu ikon dangdut Indonesia. Nah, kalau dihitung-hitung sudah puluhan penghargaan yang telah diterimanya hingga sekarang ini. Menariknya, Mbak Inul ini punya prinsip yang sebenarnya sederhana, bahwa kalau kita ingin punya prestasi, itu usah diperoleh dengan melahirkan sensasi, dengan mencari sensasi. Jadi yang natural saja, barangkali demikian maksud Mbak Inul. Dan yang kedua, untuk menggapai prestasi itu nggak usah berisik gitu. Jadi tanpa berisik, santai, tenang gitu. Nah, dan yang ketiga, Mbak Inul ini beranggapan bahwa untuk meraih prestasi itu tanpa harus memaksakan diri. Jadi sesuai kapasitas kita masing-masing. Nah, menariknya lagi, untuk mencapai sukses, Mbak Inul juga menyarankan kita untuk bekerja dengan hati gembira. Jadi kalau kerja itu beneran hati senang ya, pikiran pun tenang. Kalau orang Jawa bilang tidak kemerungsu. Jadi memang hati gembira, dan tidak usah orang-orang yang mendengki kita, yang jealous, yang iri dengan kita. Tidak usah dipikirin kalau menurut Mbak Inul. Jadi jalan saja terus. Nah, yang ketiga menariknya lagi, untuk meraih sukses itu tidak boleh malas. Kita harus benar-benar rajin mengupayakan apa yang menjadi cita-cita kita. Mbak Inul telah membuktikan bahwa ini dia bisa meraih sukses seperti sekarang ini. Inul juga beranggapan bahwa sebuah karya besar, karya yang hebat, karya yang bagus, karya yang penuh talenta lahir dari orang-orang yang memang kompeten di dalamnya. Orang-orang yang memang punya peranan di situ sehingga melahirkan sebuah karya yang keren. Nah,
Hal ini Inul juga berpesan bahwa jika kita mengalami kesusahan, kesulitan, dan menyalahkan Tuhan kita. Nah, mungkin kita juga harus bercermin bahwa mungkin kita harus lebih banyak berterima kasih, lebih banyak bersyukur atas segala karunia yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Menariknya lagi, Inul juga berpesan bahwa kita tidak usah jadi orang lain, jadilah diri kita sendiri. Karena yang tahu tentang kapasitas kita, tentang kehebatan kita adalah diri kita sendiri. Walaupun sudah ngetop, Inul tetap belajar. Jadi prinsipnya dia tetap rajin belajar sesuai dengan interestnya masing-masing. Nah, Inul tidak mau menjadi orang lain. Jadi dia ingin menjadi dirinya sendiri, dan itulah menjadi kekuatannya dia. Menurut dia bahwa kehebatan kita yang tahu diri kita sendiri, bukan orang lain. Saya tidak mau menjadi orang lain, saya tidak mau melihat orang lain, saya takut tidak sampai di sana. Nah, demikian kata Inul. Dan dia memilih bersikap untuk memperbaiki apa yang kurang dan menyempurnakan apa yang sudah bagus, yang sudah baik. Dan dia Inul memilih untuk lebih sibuk daripada bergibah, bergunjing, ngomongin orang lain. Inul sangat percaya bahwa kehidupan ini tidak ada yang sempurna. Jadi tidak usah terlalu meratapi atau menyesali sesuatu yang tidak kita kehendaki atau tidak kita angan-angankan. Dan kesedihan, nyium tawa itu ada dalam proses sebuah kehidupan. Tidak perlu kaget, dan kita wajib mensyukurinya. Rasa terima kasih kita kepada Tuhan itu yang perlu kita tingkatkan. Nah, Inul selalu berpikir positif. Lebih baik saya belajar tentang kehidupan, semua sisi kehidupan. Inul telah merasakan pahit getirnya hidup. Nah, dia beranggapan bahwa kehidupannya bak santan, ya. Ada proses panjang, menanam, memupuk, memetik, mengupas kelapa, dan kemudian memerasnya. Dengan demikian, Inul merasa wajib mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Tuhan. Kadang-kadang Inul merasa punya dua kelamin. Nah, dia sering berpikiran bahwa memang dibutuhkan kelamin ganda tadi. Karena dia perempuan, tentu saja dia merasa kadang-kadang dibutuhkan kelamin seorang lelaki. Menurut Inul, kita wajib memahami kemampuan kapasitas kita masing-masing. Dengan demikian, kita yakini, kita tahu persis bahwa apa yang saya alami akan berbeda dengan Anda. Apa yang Mbak Inul alami, apa yang Mbak Inul rasakan juga berbeda dengan kita semua. Di akhir video ini saya memberikan sebuah saran dari Inul Daratista. Kalau memang ingin sukses, bikinlah segera perencanaan yang baik. Mau usaha apa atau mau berkarir apa, lah perencanaan yang baik, dan kemudian berdoalah yang baik-baik untuk diri. Kalau memang ikhlas, doakan orang lain secara ikhlas, agar kesuksesan orang lain, keberhasilan orang lain itu menulari kita. Sampai ketemu lagi dalam inspirasi yang jauh lebih keren, jauh lebih menarik.